Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy Anwar dari Divisi Project. Pada minggu kali ini di video pembelajar saya akan membahas suatu buku dengan judul How to be a Productivity Ninja karya Graham Alcott. Nah, buku ini merupakan buku yang sangat menarik yang banyak manfaat untuk kita semua sebagai karyawan bisa menambah produktivitas kita. Nah, sebetulnya dari berbagai banyak buku produktivitas yang beredar, banyak buku yang sering menjelaskan bahwa produktivitas itu sebagai suatu manajemen waktu, pencapaian tujuan, membangun kebiasaan, dan lain sebagainya. Nah, tapi pada kali ini saya mendapatkan suatu wawasan yang baru dari buku Graham Alcott ini yang menawarkan kiat-kiat produktivitas yang lebih radikal. Mari kita dalami seberapa bagus jauh buku ini untuk kita semua. Nah, Graham mengatakan manajemen waktu sudah mati. Ya, sering diajarkan bahwa manajemen merupakan kunci yang baik untuk produktivitas, kesuksesan, dan kebahagiaan. Nah, ribuan buku di luar sana mengatakan bahwa kita harus memprioritaskan hal yang benar, memulai hari dengan daftar, dan melakukan dari yang paling penting. Kedengarannya sangat mudah dan sempurna, bukan? Nah, namun sering berjalannya waktu, permainan pun berubah mengikuti dengan perkembangan zaman, di mana kita hidup di zaman penuh dengan koneksi dan informasi berlebihan. Kita pun sering dibombardir dengan banyak informasi dari berbagai sumber, seperti media elektronik, TV, dan lain sebagainya. Nah, dalam buku-buku manajemen waktu lama, berurusan dengan input baru pun cukup sederhana. Namun pada kali ini, kita itu bisa mengganggu kita. Pada akhirnya pun, kita tidak akan pernah menyelesaikan sesuatu karena pekerjaan nyata terkubur dengan email, pesan, media sosial, notifikasi, dan lain yang tidak terkait. Nah, cara ninja produktivitas menawarkan bagaimana kita berpikir tentang pekerjaan kita, bukan bagaimana kita melakukan dengan pekerjaan kita. Nah, itu merupakan suatu hal yang berbeda. Karena kita berpikir tentang pekerjaan kita, maka ini tentang pengambilan keputusan. Seni pengambilan keputusan adalah kemampuan kita untuk memberi ruang bagi waktu berpikir yang berkualitas dan bagaimana kita bereaksi. Nah, alih-alih manajemen waktu, Graham mendefinisikan manajemen perhatian sebagai landasan pengambilan keputusan tentang bagaimana kita bereaksi terhadap pekerjaan kita. Manajemen perhatian pun hadir untuk mengurangi adanya gejolak, melawan stres yang berlebihan serta informasi yang berlebihan pula. Perhatian kita lebih terbatas daripada waktu kita. Nah, bahkan kita pun sering sampai di penghujung hari ketika kita masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Sementara itu, kita pun sering mengatakan kepada diri sendiri bahwa kita kehabisan waktu. Tetapi pada kenyataannya, kita lari dari perhatian untuk diberikan. Nah, dalam rata-rata hari, kita memiliki tingkat perhatian yang berbeda, seperti perhatian proaktif, perhatian aktif, dan perhatian tidak aktif. Perhatian proaktif merupakan hal yang sepenuhnya fokus, waspada, dan siap untuk membuat keputusan yang paling penting atau menangani tugas yang paling kompleks. Kemudian perhatian aktif adalah tempat kita terhubung tetapi mungkin sedikit lesu. Dalam keadaan ini pula kita mudah teralihkan, tapi seringkali ceroboh. Perhatian tidak aktif terakhir adalah suatu lampu menyala tetapi tidak ada orang rumah. Tidak banyak kekuatan otak yang tersisa dan kita cenderung bergumul dengan tugas-tugas yang begitu sulit. Nah, perhatian proaktif kurang dari yang kita harapkan, ini hanya sekitar 2-3 jam sehari. Senin hingga Kamis pun berada di kisaran pukul 9 sampai 11 jam. 9 sampai 11 pagi dan hanya 1,5 hingga 2 jam di hari Jumat. Seperti yang kita ketahui, perhatian proaktif kita adalah komoditas yang langka dan berharga dalam pencarian kita untuk menjadi produktif dan untuk mengurangi stres yang berlebihan informasi. Ada 4 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, jadwalkan pekerjaan kita sesuai dengan tingkat perhatian yang sedang kita kerjakan. Yang kedua, lindungi perhatian kita sebaik mungkin dari gangguan dan interupsi. Tiga, lakukan apapun yang kita bisa untuk meningkatkan aliran perhatian. Bergerak ke atas untuk membuat periode perhatian yang tidak aktif menjadi aktif. Yang keempat, ajaib
dengan membuat kantong perhatian tambahan seperti menyiapkan bahan bacaan sambil menunggu atau mungkin berpikir saat kita berpergian menuju suatu tempat. Nah, manajemen perhatian hanyalah salah satu ninja produktivitas dari buku ini. Dan bagian yang penting karena kita dapat mengatur perhatian kita. Semuanya akan dilakukan tanpa khawatir, stres, dan kelebihan informasi. Mungkin itu sedikit review dari buku Productivity Ninja ini. Saya hanya ingin menambahkan kutipan dari Nietzsche bahwa musuh terburuk yang dapat Anda temui akan selalu menjadi diri Anda sendiri. Kemudian pengendali perhatian kita adalah tentang mengendalikan diri kita sendiri. Terima kasih, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.